Halo kerabat Taman Parahyangan, saat ini untuk profil edisi kali ini saya berada di Desa Barubuk, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dan saya akan menghadirkan satu profil penceramah Bapak Ustadz Kamaludin Idris atau Ustadz Koboy. Ya, kerabat Taman Parahyangan, Ustadz Kamaludin Idris atau lebih dikenal masyarakat di sini disebut Ustadz Koboy, sebetulnya masih terbilang seorang pendakwah muda ya, karena Ustadz Kamaludin ini dilahirkan di tahun 1986, tepatnya di 31 Desember. Kita ngobrol-ngobrol langsung sama profil tokoh kita, Ustadz Kamaludin Idris. Selamat sore Ustadz. Sore. Kabar baik? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya walafiat. Ustadz, kita pengen tahu nih untuk tampil di profil Taman Parahyangan. Kita pengen tahu seperti apa pengalaman Ustadz berdakwah. Kemudian awal mula Ustadz tertarik ke dunia dai seperti apa, sampai perjalanan dakwah pasti di atas mimbar banyak kesulitan-kesulitan yang Ustadz temui pastinya. Ustadz, bisa diceritakan awal ketertarikan Ustadz seperti apa ke dunia dakwah? Apa memang berawal dari keluarga yang pendakwah juga, atau Ustadz punya ketertarikan sendiri ke dunia dakwah? Seperti apa? Ya, waktu mulai tertarik ke dunia dakwah, ya mungkin itu ada pertama dorongan dari orang tua, bahkan saya mempunyai cita-cita tersendiri, ingin menjadi seorang dai ataupun pendakwah. Dari keluarga ada nggak keluarga yang seorang pendakwah? Nggak ada. Nggak ada, semua keluarga petani semua. Oke. Ustadz, pertama kali Ustadz belajar agama bisa diceritakan? Ya mulai belajar di pengajian di kampung. Pengajian kampung dulu. Ya kampung Biasa dulu. Abatasa gitu. Ya abatasa dulu dari bawah sebelum menginjak ke pesantren, mungkin dari ustadz. Lalu mungkin ada suatu tertarik dalam dunia dakwah, maka saya mempunyai sesuatu di dalam hati, ingin sekali menginjak berpengalaman ke pesantren. Sebenarnya bakat Ustadz jadi seorang pendakwah tuh awal pertama kali mengaji di kampung gitu ya. Iya. Pernah ada nggak Ustadz di kampung yang bilang kalau Ustadz nih ada bakat jadi seorang pendakwah gitu? Ya ada, bahkan guru sendiri yang bilang, katanya memang ada bakat. Kan waktu di kampung, di pengajian di kampung itu ada sifatnya muhadoroh. Yang muhadoroh itu adalah tampilan-tampilan anak-anak ke atas mimbar. Nah di situ bakat Ustadz mulai kelihatan kalau Ustadz ternyata memang punya bakat bagus untuk menjadi seorang pendai gitu. Iya, kata guru ngaji saya seperti itu. Sebelum Ustadz masuk ke pesantren, waktu ngaji di kampung itu pernah tampil nggak? Misalnya dakwah cilik atau apa gitu? Iya ada. Di acara PHBI maupun Rajaban ataupun Muludan, saya sering ditampilkan oleh guru. Yang pasti waktu itu belum dapat honor. Iya belum. Kalau sekarang udah? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, harus kita syukuri ya. Iya. Ustadz, boleh tahu setelah ngaji di kampung, kemudian masuk ke pesantren mana Ustadz yang seperti ini? Pesantren, ya emang awalnya saya mau ke Cikris, cuma kata guru saya ya udah biar satu jalur aja, satu naungan saja di Nurul Waton, Pacet, Cianjur. Guru ngaji Ustadz waktu di kampung juga pesantrennya di situ. Iya. Jadi masuk pesantren itu atas rekomendasi guru ngaji. Iya. Pengalaman di pesantren seperti apa sih Ustadz? Saya pengen tahu. Ya lumayan, ada pengalaman-pengalaman yang berkesan. Kesannya banyak sekali sih di pesantren. Memang kegiatan-kegiatan di pesantren itu nggak ada habisnya. Maksudnya nggak ada habisnya di pesantren itu, nggak ada luang untuk main, nggak ada luang untuk bekerja. Karena pesantren itu adalah tempat penggalian ilmu, maka ngaji dan ngaji terus. Full ngaji? Iya, full. Kalau full ngaji seperti itu, kira-kira ada jam istirahatnya nggak? Kira-kira berapa jam istirahat? Break dulu lah gitu kan? Iya, ada. Jam berapa itu? Kalau mulai dari pagi habis subuh itu mengaji hingga jam 9 istirahat,
jam 9 istirahat, yang memulai kegiatan-kegiatan santri. Apa kegiatannya? Ada yang menghafal, ada yang masing-masing kegiatannya. Nanti ngaji lagi habis zuhur jam 1 hingga jam 3. Jam 3 istirahat, sudah asar ya masing-masing kegiatan para santri. Habis maghrib mengaji lagi sampai jam 11 malam. Ustaz, selama berapa tahun di pesantren Cianjur? Ya, diperkirakan saya masuk pesantren tahun 2000 hingga 2006. 2006. Ya. Kira-kira di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan di pesantren itu yang paling membuat Ustaz tertarik, pelajaran apa ya Ustaz? Pesantren. Ya, mungkin saya yang paling tertarik sih banyak, cuma yang pertama kali saya ambil itu adalah fikih bagian fuqaha, karena fikih yang paling utama untuk bidang kriteria menyampaikan ke masyarakat, dan akidah akhlak, karena akhlak itu yang selalu dibutuhkan di kalangan-kalangan masyarakat umum. Iya. Terus selain fikih, ya kan ada tasawuf, ada tauhid. Memang itu semuanya diaji di dalam pesantren, cuma tidak terlalu saya gulati dalam bidang tasawuf ataupun tauhid, karena saya lebih memilih fikih, karena jika punya murid itu yang paling utama itu adalah fikih yang harus diajarkan. fikihnya. Iya. Oke. Nah, Ustaz, setelah dari Nurul Waton, tadi kan lumayan lama ya, 6 Iya, tahun di iya. Nurul Waton. Setelah di Nurul Waton, kira-kira Ustaz selama 6 tahun ini udah merasa cukup belum sebenarnya sih mengkaji ilmu agama itu? Ya, memang kalau merasa cukup sih belum, cuma keadaan yang mendesak. Ya maklumlah, sifatnya dari keluarga petani, keluarga kecil. Kalau menggali ilmu pengen terus, cuma biaya yang tidak memungkinkan. Ya mungkin ya dicukup-cukupin aja lah gitu. Ustaz, setelah selesai dari Nurul Waton langsung terjun ke mimbar berdakwah atau ada kegiatan lain sebelum berdakwah? Ya, bahkan kalau terjun ke mimbar sebelum saya keluar dari pondok pesantren pun juga saya udah sering ada panggilan, kadang ke hajatan, kadang ke PHBI. Bahkan yang lebih sering lagi waktu saya di pesantren. Ya, kalau tahlil sih ya pasti itu udah ada tahlil, bahkan marhaba, gunting rambut ya, seperti acara-acara ulang tahun seperti itu. Ustaz, pertama kali Ustaz terjun ke masyarakat setelah selesai pesantren ya, seperti apa sih perasaannya? Pasti biasanya orang ketika pertama kali menggeluti satu bidang pasti ada waktunya beradaptasi seperti itu. Ustaz, kira-kira pertama kali terjun ke masyarakat seperti apa perasaannya? Ya memang perasaan terasa bingung, karena harus apa dulu yang saya sampaikan dan harus bagaimana untuk menghadapi dan mengayomi masyarakat itu. Bahkan sempat kebingungan pertama kali terjun ke dunia masyarakat gitu, ataupun terjun ke masyarakat luas gitu. Kira-kira bisa dicontohkan kesulitan berdakwah, terutama pertama kali berdakwah itu ya, kesulitannya bisa diceritakan apa seperti apa tuh? Ya kesulitannya. Upayanya. Oh iya. Berusaha adaptasi dengan audiens, dengan hadirin. Iya. Ya mungkin untuk kesulitannya yang namanya masih tingkatan belajar kan mungkin banyak kesulitannya pertama kali terjun. Sebelum kita berceramah, sampai 1 bulan ke satu acara itu menghafal dulu. Yang udah kita hafal ketika di mimbar malah lain keadaannya. Banyak yang ketinggalan, tidak sesuai dengan yang kita hafalkan gitu. Terus setelah Ustaz terjun ke masyarakat berdakwah di atas mimbar, pernah nggak menghadapi satu komunitas atau menghadapi masyarakat yang mereka fanatismenya masih tinggi, terus berusaha komplain ke Ustaz? Ya ada sih, cuma nggak begitu besar. Ya. Mungkin sedikit kritik atau mengkritik ataupun bahkan
kata orang Sunda itu membimbing, mengingatkan, katanya harus gini gini gini. Karena di sini masyarakat yang paling luas itu adalah kriterianya masih awam. Karena mengayomi masyarakat awam itu harus begini begini. Ya saya terima dengan lapang dada, tidak penuh dengan nafsu. Oke. Seperti kita tahu kan kalau masyarakat kita terutama kalau Jawa Barat, Sunda, mereka animismenya, dinamismenya atau kepercayaan ke hal-hal gaibnya mereka tuh masih kental seperti itu ya. Iya iya. Terus Ustadz sendiri pernah nggak misalnya pas berdakwah sedikit membahas tentang cara mereka melanjutkan kepercayaan dalam artian berita kan kalau di kampung masih misalnya masih ada kepercayaan menggunakan dupa, membakar kemenyan segala macam. Kali seorang pendakwah itu berhadapan sama masyarakat yang masih fanatik sama hal-hal seperti itu. Ustaz pernah nggak berhadapan sama orang-orang seperti itu? Atau gimana sih cara penyampaian Ustaz kalau misalnya memang ada yang menanyakan seputar hal itu? Ya kalau misalnya ada yang menanyakan seputar hal itu, ya saya jawab memang itu hal, semua jalan itu benar, cuma cara-cara yang berbeda. Karena apa? Rasul aja membakar kemenyan, bahkan Rasul juga membakar dupa di setiap penjuru rumahnya. Maka itu halnya membakar kemenyan itu sebenarnya tidak haram, cuma tekad kita yang harus kita benarkan. Ya kata peribahasanya, tinggal meluruskan bahasanya saja ketika membakar kemenyan. Kan peribahasa kalau ada dalam Alkitab itu pakai ila hadrati wa rasuli, kan kesananya para sahabat dan para alim ulama dan para waliullah itu kita sebut. Ya sesudahnya menyebut nabi, sahabat, waliullah, ya terserah itu mau kesananya Mbah Kaneo, Aki Kaneo ataupun Nenek Kaneo, kan itu terserah kita. Yang penting kan pakai ilah hadrati aja. Itu yang harus diluruskan. Jadi ujung-ujungnya tetap menyebut nama Allah. Iya. Tetap mengirimkan Al-Fatihah seperti itu ya. Iya. Oke. Ustaz ini banyak kalau kita melihat di TV kan banyak ustaz-ustaz yang metode dakwahnya berbeda-beda ya. Dari yang super serius sampai mereka yang lebih ke melawak gitu kan kalau di TV seperti itu. Iya. Kira-kira Ustaz metode dakwahnya di atas mimbar seperti apa? Apa sekian persennya humor atau justru Ustaz 100% serius gitu tuh fikih? Ya kalau kriteria dakwah saya memang itu terbagi dua. Kadang serius. Mungkin 50% serius, 50% humor. Karena masyarakat sekarang kalau nggak ada campuran dengan humor katanya bete, galau gitu ya. Jadi di oplos dengan humor-humor. Oplosan itu? Iya, oplosan. Oke. Ustaz, ada rencana nggak misalnya tampil seperti salah satu ustaz, kan ada juga mereka yang menyampaikan dakwahnya melalui nada dan dakwah, ada seperti itu. Nah, Ustaz kan humor gitu. Ustaz kira-kira ada nggak rencana ke depan misalnya menyampaikan dakwah dengan strategi yang lain? Ya memang ada rencana-rencana untuk ke depan dalam kriteria dakwah pakai strategi yang lain. Mungkin diselingi oleh sholawatan pakai gambus seperti itu. Walaupun memang dalam segi suara saya itu buruk, tapi kan ada khusus vokalnya untuk menyelingi ketika saya berdakwah. Oke. Kita kembali ke Ustaz, selain berdakwah, kegiatan yang lainnya seperti apa nih Ustaz? Berdakwah kan nggak setiap hari gitu. Iya. Kegiatan lainnya bisa ceritakan oleh berdakwah. Iya, selain berdakwah, kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari itu adalah pertama kali mengajar ngaji dan membimbing grup marawis yang ada seadanya aja. Kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi di luar, terutama di Indonesia, seperti sekarang kan banyak sekali musibah-musibah ya, dari bencana banjir, longsor, kemarin ada air Asia jatuh gitu ya. Sebetulnya Ustadz, menurut sudut pandang Ustadz dari sudut pandang agama melihat musibah-musibah, fenomena-fenomena alam yang kurang bersahabat seperti apa sih?
Ya, sebenarnya memang sangat memprihatinkan kalau menghadapi seperti itu. Mungkin itu keadaan-keadaan alam mungkin sudah tidak bersahabat lagi, karena itu ulah kita juga, bencana demi bencana. Ya kan, dari pertama kali longsor, mungkin gunung-gunung ditebang, itu karena ulah-ulah manusia, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya memang cukup memprihatinkan sekali gitu. Oke, kemudian fenomena yang lain nih tadi, seperti ya, dulu kan kita lihat ada fenomena yang uang apa sih, uang 500 rupiah yang warna emas ya, Iya. cincin. Nah sekarang ini kan ada fenomena lain, atau ada kebiasaan, ada musim di masyarakat batu. Iya, batu. Iya. Batu cincin akik ya. Iya, seperti Iya. itu. Nah, Ustaz sebenarnya ngelihat itu seperti apa Tad? Dari sudut pandang agama atau dari segi kesenian seperti apa sih sebenarnya? Atau perhiasan? Ya memang menurut pribadi saya, yang namanya batu akik itu, ya saya sendiri juga suka, saya juga sendiri pakai. Kita juga pakai. Iya, saya sendiri juga pakai karena menurut saya itu cuma aksesoris biasa aja. Aksesoris aja. Iya, perhiasan tangan aja. Terus gimana katanya batu ali juga, atau batu apa tadi, batu akik Iya, batu akik. itu kental sama mitos. Iya. Ya, katanya menambah kewibawaan. Kemudian juga ada yang percaya mitos bahwa batu ali atau batu itu juga bisa buat macam-macam lah, seperti itu tadi. Iya, buat usaha, buat kebal ya seperti itu. Ya itu tergantung, kan batu akik itu ada yang kosongan, tergantung mengisinya dengan hodamnya. Cuma ketika kita memakai batu akik, jangan terlalu ataupun jangan condong. Wah, batu akik ini nih terkenal sekali buat usaha ataupun perdagangan ataupun percintaan. Oh, itu salah kalau berpegangan ke batu akik. Ya, batu akik itu cuma wasilah, cukang lantaran, dikarenakan diisinya dengan hodam tersebut, tapi yang berkehendaknya Allah, gitu aja. Itu tidak masalah Ustaz. Dia tidak masalah. Kita percaya bahwa itu yang berkuasa tetap Allah, tapi itu sebagai syariat atau gimana? Iya, sebagai syariat aja. Gitu. Tad, dari batu kita ke teknologi nih Tad. Ya. Seperti kita tahu kan sekarang media digital, media online lagi menjamur di mana-mana. Iya. Orang juga baca berita sekarang udah nggak koran lagi, tapi pakai gadget, pakai internet segala macam. Menurut Ustaz seperti apa Tad? Kira-kira efeknya untuk generasi muda seperti apa kalau menurut sudut pandang Ustaz? Ya, kalau menurut saya seperti dunia internet itu, kalau dilihat dari segi baiknya, daripada segi baiknya memang kebanyakan buruknya, karena itu tergantung yang menggunakannya. Kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang kebanyakan yang menjadi sesat itu kesalahgunaannya itu. Tapi kalau diambil kemanfaatannya justru malah lebih baik. Karena apa? Lebih cepat kabar berita itu Menyebar. Iya. Oke, selanjutnya Tad, menghadapi gejolak alam, musibah dan musibah gitu kan. Terus juga media online yang sekarang sudah menjamur. Sebetulnya seperti apa sih memfilter itu semua gitu, biar kita punya fondasi yang kuat dari segi agama. Ya, kita harus bisa membedakan mana sisi baiknya dan mana sisi buruknya. Jika kita tidak bisa membedakan antara sisi baik dan sisi buruk, justru itu yang akan terjerumus. Gitu. Harus ada filter antara sisi baik dan sisi buruk. Iya. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sisi buruk dan mana yang sisi baiknya, itu akan terjerumus dengan. Oke. Kemudian rencana Ustaz ke depan agar syiar agama ini lebih meluas dan juga lebih menempel, lebih melekat ke masyarakat, Ustaz ada rencana khusus juga untuk berdakwah, misalnya menggunakan satu sistem yang beda dari yang lain biar lebih kena ke masyarakat. Soalnya kan ada yang dakwah yang
dia pura-pura jadi si cepot gitu kan. Iya. Ada yang dakwah dia pura-pura jadi dalang gitu. Iya. Dan mendongeng tapi sambil berdakwah. Ada rencana nggak misalnya macam-macam? Ya kalau rencana seperti itu sih saya nggak ada, karena itu masing-masing kriteria masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Yang cuma yang saya rencanakan itu untuk kedepannya, tapi insya Allah mungkin metodenya yang akan diganti, insya Allah yang akan diganti dengan seni musik sejenis gambus, diselingi dengan gambusan, biar masyarakat itu tambah tertarik, tambah nyaman. Nah, karena masyarakat sekarang kalau terus-terusan mengaji, kebanyakan masyarakat itu bilang bete gitu kan, ngantuk gitu. Iya. Oke, Ustaz, terima kasih atas wawancaranya untuk profil Taman Parahyangan. Mudah-mudahan Ustaz dakwahnya tetap berjalan dengan lancar. Ya, amin. Ustaz Koboy. Ya, amin. Berkibar. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Dan pesan terakhir untuk pembaca Taman Parahyangan seperti apa? Ya, semoga ada manfaatnya, karena pokoknya lah semoga selalu berkibar, selalu di udara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerabat Taman Parahyangan, wawancara kita dengan Ustadz Kamaludin Idris, beralamat di Desa Barubug, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dan apa yang disampaikan, apa yang kita wawancarai, isi dari wawancara ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kerabat Taman Parahyangan sekalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.